Nah, ini kenapa PSM. Nah, ini contoh-contoh PSM, misalnya di sebuah ruang gelap, ada sebuah lemari yang isinya hanya 3 jenis kaos kaki saja. Ada merah, putih, hitam. Paling sedikit berapa kaos kaki yang harus Anda ambil untuk memastikan bahwa Anda memperoleh sepasangan kaos kaki yang warnanya sama. Ya. Ini juga mirip kan, karena ada 3 yang beda, masing-masing kuantitasnya banyak gitu ya. Jadi kemungkinan terburuknya adalah kita ambil berapa maksimalnya gitu, semua beda semua. Yaitu 3 kan, merah, putih, hitam, itu tiga-tiganya beda. Karena ada 3 jenis, ketika kita ambil satu lagi, pasti dipastikan bahwa ada sepasang yang sama, entah itu yang terambil keempat itu, entah itu berasal dari merah, putih, atau hitam, tidak ada pilihan lain ya. Kemudian selanjutnya tentukan banyak minimal orang di suatu ruangan agar setidaknya 3 orang di ruangan itu berulang tahun pada bulan yang sama. Nah, ini juga sama kan, mirip dengan tadi, bahwa ulang tahun tuh ada berapa gitu kan. Kalau tapi di sini setidaknya 3 orang, setidaknya berarti bisa lebih kan, minimal 3 orang sama gitu. Tapi ambil tetap prinsipnya adalah worst case-nya. Ulang tahun bulan yang sama itu kan 12. Kalau setidaknya 2 orang, berarti berapa? Berarti 13 kan ya. Nah, kalau misalnya 2 orang, kalau 3 orang yang sama gimana gitu kan? Kalau 3 orang yang sama berarti Anda harus memikirkan worst case-nya gitu ya. Worst case-nya adalah 2 kan kelipatannya gitu ya. Itu saja sih sebetulnya. Dari awal sudah kita apa namanya? Bukan tebak ya istilahnya. Insight-nya sudah dapat gitu ya. Kalau ada 3 orang ya berarti worst case-nya adalah 2 orang ya. 2 orang pasangan tuh beda-beda bulan ya. Contohnya misalnya 24. 4 kan karena ada 12 bulan, 12 kali 2 gitu kan, plus 1. Oke, selanjutnya PIN ATM juga ya, berarti 1.100.000 kan. Sekian anjir. Nah, hal seperti itu namanya adalah prinsip sarang merpati. Jadi di dalam PSM itu, ya secara konsep Anda bisa ada dua kategori ya. Pertama adalah objek dan kotak. Ya, jadi dalam hal ini kan sama ya, menempatkan objek pada lokasi atau kotak. Nah, dalam hal ini kotak-kotaknya itu adalah sarang atau objek-objeknya itu adalah merpatinya ya. Nah, ini pertama kali dipikirkan itu adalah mengenai sarang burung merpati untuk mate gitu ya, untuk mating lah, kawin. Nah, misalnya ada 9 gitu, berapakah burung merpati yang harus dilepaskan untuk memastikan bahwa ada yang berpasangan gitu kan. Nah, berarti di sini ada, kamu bisa search ini tentang ini di Wikipedia ya. Jadi di sini apa formalnya, jika kita misalkan punya K itu adalah kotak ya. Kemudian ada K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam kotak tersebut. Maka pasti terdapat setidaknya 1 kotak memuat 2 atau lebih objek tersebut gitu ya. Nah, yang setidaknya itu 1 kotak itu apa? Itu adalah worst case-nya yang satu tuh kan. Worst case-nya adalah si K plus 1 objek ini, K di antaranya itu beda semua, menempati kotak yang berbeda-beda, satunya mau nggak mau gitu, menempati salah satu yang sudah ditempati oleh objek sebelumnya. Nah, ini pembuktiannya ya, andai PSM tidak benar, ya, artinya dia tidak memenuhi ini yang merah kan, maka setiap kotak paling banyak kan kontradiksinya adalah memuat 1 objek. Kalau memuat 1 objek paling banyak berarti harusnya objeknya kurang dari sama dengan K. Dan itu adalah kontradiksi dengan ini. Maka haruslah si objeknya K plus 1 seperti itu. Kemudian beberapa contoh PSM ya, diberikan 2 buah himpunan berhingga A dan B. Jika A lebih besar dari B, maka tidak mungkin
terdapat fungsi total yang injektif dari A ke B ya. Kemudian juga diberikan A dan B, jika si A-nya kurang dari B, maka adalah tidak mungkin terdapat fungsi total yang surjektif dari A ke B. Silahkan pikirkan. Nah, yang lainnya jika sebuah kelas ada 40 kursi, ya, kemudian ada mahasiswanya 42, kemudian kan mahasiswa mau duduk. Jadi kalau mahasiswa duduk, artinya kursinya sebagai kotak atau sebagai sarang, si mahasiswanya sebagai merpati, kan ya. Nah, berarti kalau seperti itu, maka pasti dipastikan setidaknya ada mahasiswa yang tidak dapat kursi di dalam kelas. Atau ini, sebuah sekolah akan mengadakan pesta dansa. Jika terdapat M anak perempuan dan N anak laki-laki dengan M-nya kurang dari M, maka ya ada anak laki-laki yang nggak datang ke pesta dansa karena nggak ada pasangan, atau setiap anak laki-laki datang ke pesta dansa tersebut, tapi dia punya pasangannya yang tidak berasal dari sekolahnya. Yang tadi ini solusinya berarti cukup 4 kaos kaki saja kan, karena worst case-nya 3 warna kaos kaki berbeda, gitu ya. Berdasarkan VSM tadi, jumlah yang harus diambil adalah K plus 1 kan ya. Tinggal ditambah 1. Kalau menjamin setidaknya ada 2. Oke. Nah, periksa kebenaran pertanyaan berikut. Diberikan himpunan A, isinya 1 sampai 8. Jika sembarang 5 bilangan berbeda diambil dari A, maka setidaknya sepasang bilangan dari 5 bilangan itu akan sama dengan 9. Setidaknya 9. Sepasang. Kalau dijumlahkan, ini contohnya apa aja? Contohnya kan harus 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Setidaknya ada sepasang yang jumlahnya 9 ya, yaitu dalam kasus ini adalah 45 gitu ya. Atau misalnya mau ambil 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Yang 9 adalah 6 dan 3 gitu ya. Kalau diambil 4 berbeda dari A, maka setidaknya sepasang 4 itu akan 9 gitu ya. Ini mana yang benar? Yang A, yang 1 atau yang 2 gitu ya. Kayaknya yang 2 itu kan kita bisa cari contoh penyangkal saja gitu ya. 4 sembarang 4 misalnya 1, 2, 3, 4 kan. 1, 2, 3, 4 ini kalau hanya ini saja tidak ada dia pasangan yang jumlahnya 9 gitu ya. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 ini kalau ditambahkan 5, 9, ditambahkan 6, pasangan 9-nya dengan 3, ditambahkan 7, pasangan 9-nya dengan 2 dan seterusnya ya. Gitu. Nah, ini dengan PSM bagaimana penyelesaiannya ya? PSM Anda bisa telaah yang satu kan tadi pertanyaan benar ya. Kita konstruksikan, kita bisa misalkan yang 4 kotak itu adalah berbeda semua kan ya, yang tidak ada 9-nya kan ya. Misalnya 4 kotak itu misalnya yang pasangan 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 2, 3, 6, 4, 5. Kelima bilangan yang diambil misalnya dimasukkan ke kotak sesuai label. Berarti bilangan N dimasukkan ke dalam kotak berisi label ya. Mau apapun bilangannya, ini pasangannya kan ya, yang 4 ini. N sama 9 min N. Karena kita mengambil 5 bilangan dari A, maka terdapat 4 kotak. Maka berturut-turut PSM setidaknya ada 1 kotak yang berisi 2 bilangan. Ya, tadi kan ini pasangan yang 9 kan, sisanya adalah kalau kita ambil ini, berarti adalah 4 kan, mau nggak mau satu lagi adalah berasal dari pasangan itu kan. Jadi di antara 5 bilangan yang diambil tadi, pasti akan terdapat salah satu pasangan bilangan tersebut. Entah itu 1 dan 8 jadinya, 2 dan 7 jadinya 3, 6 atau yang kedua salah contoh penyangkalnya 1, 2, 3.
Itu prinsip sarang burung merpati. Jadi kalau ada K kotak, ya, maka akan terdapat K+1 setidaknya untuk memastikan ada 2 kotak yang diisi objek sama, ya. Kemudian selanjutnya PSM yang diperumum, saya sudah sampaikan tadi, kalau yang pertama itu adalah untuk memastikan 2 yang sama kan, paling sedikit 2 yang sama. Kalau yang di sini adalah ya bisa apa perumumannya, gitu ya. Nah, ini yang prinsip sama di perumum, jika terdapat n buah objek ditempatkan ke dalam K, maka paling sedikit ada 1 kotak yang memuat ini ya, n objeknya yang sama, yaitu n per K sale, gitu ya, pembulatan K. Gitu. Buktinya untuk yang diperumum, kita sebelum bukti PSM, kita akan memakai lemma ini untuk setiap X elemen R ya, bahwa bilangan bulat X dibulatkan ke atas itu pasti akan kurang dari X+1 ya. Atau dengan kata lain, nah, kita bisa tulis X ini pindah ruas min 1 kurang dari X. Nah, inilah nanti yang akan menjadi rumus ya. Nah, ini juga lemanya, ini buktinya. Andaikan bukti PSM, andaikan PSM yang diperumum tidak benar. Artinya ini, ya, ininya tidak benar. Paling sedikit ada 1 kotak memuat n+1 objek, berarti negasinya adalah setiap kotak paling banyak memuat n kurang kan ya, n per K-1 objek. Karena terdapat K kotak, maka total objek secara keseluruhan adalah, ya, ini adalah objeknya kan, karena terdapat K kotak, dan paling banyaknya itu NK+1 gitu ya. Jadi ini tuh pasti kurang dari total ya. Total K n+1 yaitu K dikali n per K, yaitu sama dengan n. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kamu bisa lihat di sini ya, dengan menggunakan lemma ya, ini n per K-1 itu akan kurang dari apa ini? X ya. Jadi kurang dari n-K di sini kan ya. Jadi yang sebelah sini akan kurang dari n-K lagi. N per K ya. Ini kurang dari n per K. Sedangkan ini sama dengan n gitu ya. Maka artinya total objek keseluruhan di sini kurang dari n. Ini hal bertentangan, ini bertentangan dengan ini. Harusnya kurang dari n per K. Gitu ya. Harusnya lebih kecil lagi kan. Nah, maka karena ada kontradiksi di sini, maka seharusnya benar. Gitu ya. Jadi paling banyak terdapat bukan n-1 tapi n per K. Pembulatan K. Contohnya jika ada 25 mahasiswa di ruangan, ya, berarti N itu kan tadi objek ya, K-nya itu perhatikan, N itu adalah objeknya, K itu adalah sarang merpati. Saya mau tunjukkan, kalau tadi kan, hmm, ayolah. Tadi kalau terdapat N objek gitu kan dengan K kotak, maka kan terdapat apa?
satu kotak gitu ya, akan terdapat N per K yang sama. Kalau misalkan justru ini diketahui misalnya ininya tuh adalah sama dengan P ya. Nah, terdapat K kotak gitu. Jika terdapat K kotak, pertanyaannya dibalikan berapa K yang disiapkan tidaknya terdapat berapa K yang sama, terdapat P yang sama. Gitu ya, berarti yang di sini yang kita harus cari rumus eksplisit ini adalah N. Berapa N? Perangkatnya dari sini ya. Oke. Gimana? Ini di sini berapa? Mana carinya? Di sini kita apa yang dilakukan, kita tahu N itu adalah tadi kurang dari N min 1 kurang dari N per K. N min 1 itu kurang dari N min K ya. Nah, di sini apa? Dari sini kita punya yang ini adalah P kan ya. Dari lemon tadi ya. Maka di sini N adalah sama dengan tidaknya berapa kan? Di sini N akan lebih besar, kedua ruas ya udah dari sini kedua ruas tinggal dikalikan dengan K ya. Nah, di sini N lebih besar dari si P min 1 kalikan dengan N ini itu sama dengan P min 1 itu pasti kurang dari N per K. Ini dari yang sebelumnya tadi kita untuk membuktikan ini. Untuk setiap X kan, X itu kurang dari X plus 1. Ya. Untuk setiap X itu kurang dari X plus 1 atau ini min 1 kurang dari X kan ya. Berarti kita punya ini min 1 kurang dari N per K. Dari sinilah kita punya ini. Maka di sini kita bisa pastikan N-nya minimumnya adalah di, ini kan besarnya N kan, adalah di P-1 plus, dikalikan dengan ini formulasi untuk kita yang ditanya adalah berapakah jumlah objek. Ya. Coba kita ke soal. Nah, jika ada 25 mahasiswa di suatu ruangan, maka 3 orang di antaranya pasti berulang tahun hal yang sama ya. Hal ini dipenuhi karena apa? Karena ini mahasiswanya
Kemudian bulannya kotaknya adalah 12 kan. N-nya itu 25. 25 dibagi 12 adalah 2, sekian kan. 2, sekian. Kemudian dibulatkan ke atas adalah 3. Ini kan. Dapat 3 orang. Di antara 2.500 mahasiswa FIF, angkatan 2018, setidaknya ada 74 orang dari provinsi yang sama. Ya. Provinsinya adalah ada 34, ini K-nya, ini objeknya 2.500. Berarti objek yang samanya dalam satu provinsi, mahasiswa yang berasal dari provinsi yang sama, setidaknya ada tinggal 2.500 dibagi 34, kemudian dibulatkan ke atas ya. Itu hasilnya adalah 7. Nilai indeks yang digunakan di value adalah A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paling sedikit berapa banyak mahasiswa yang harus mengikuti satu kuliah agar setidaknya ada 12 orang yang memiliki indeks yang sama. Oke, paling sedikit berapakah ininya 12-nya kan? Nah, kalau di sini yang pertanyaannya berarti indeks yang sama. Berarti ini adalah kotaknya ya. Ini adalah kotaknya. Ada 8, K-nya berarti kan. K-nya sama dengan 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, betul kan? Kemudian yang ditanya adalah si P-nya. Terdapat 12 yang diketahui. Kemudian yang ditanya adalah M-nya. Berapakah mahasiswa yang harus dikumpulkan kan, untuk memastikan ada 12 yang sama. Nah, kita bisa pakai ini, ya kan? N-nya lebih besar dari ini kan, make sure berarti N-nya sama dengan pakai formula ini. P min 1 kalikan dengan P-nya adalah 12 kurang 1 dikalikan dengan kayaknya ini kurang deh. Ini kan N, ini harusnya plus 1 ya, to make sure kan. Objeknya ditambah 1 lagi ya. Kalau P min kan masih kurang dari N. Kita kan maunya yang pasnya kan si N. Tapi kan karena bilangan bulat gitu nanti hasilnya di pembulatan, maka ini haruslah apa namanya ditambahkan 1 gitu ya. Jadi formula untuk N adalah di sini X min 1 dikalikan dengan K plus 1 sama. Oke, agar memenuhi. Dikalikan K-nya adalah 8 plus. Jadi ini formula untuk 11 kali 8 kita mulai 12 min 1 kali 8 untuk make sure ini ada plus 1 lagi ya. Karena ini kan masih kurang. Kalau P min 1 kali K itu masih kurang dari N. Maka ini harus plus 1 agar melampaui N minimum. Secara minimum gitu ya. Jadi ini formulanya. 12 min 1 kali 8 plus 1 sama dengan ya tinggal 11 kali 8, 8. Gitu ya. Nah, kamu bisa cek 89 berarti dibagi 8 adalah 11 koma sesuatu kan. 11,1 dibulatkan ke atas adalah 12. Oke. Latihan soal golongan darah manusia terdiri atas 4 jenis yaitu A, AB,
A, B, AB, O. Masing-masing golongan darah sendiri punya resus positif dan negatif. Berapa banyak orang yang diperlukan memastikan bahwa di antara mereka setidaknya ada 5 golongan darah resus yang darah dan resusnya yang sama gitu ya. Berarti kombinasinya totalnya ada, kotaknya ada ini 4 kali 2 ya. Berarti 4 kali 2 kan ya. Dan golongan darah dan resusnya berarti ada 4 kali 2 adalah 8. Nanti K-nya sama dengan 8, kotaknya. Kemudian untuk memastikan ada 5 orang setidaknya kan, berarti P-nya itu sama dengan 5, yang bertanya justru berapa objek yang harus disiapkan. Berarti tinggal menggunakan rumus ini saja. Objek yang harus disediakan adalah P-1 dikalikan dengan A plus P-1-nya adalah 5 dikalikan dengan K-nya 8, 4 kali 8 32, 32, 33. Jadi terdapat 33 orang. Kamu bisa cek, berarti 33 dibagi 8 ya. 33 dibagi 8 itu berarti 4 sekian kan. Berapa banyak string biner dengan panjang 4 yang perlu untuk memastikan bahwa terdapat 3 string biner yang sama? Tiga string biner yang sama. Berapa banyak string biner dengan panjang 4 yang diperlukan untuk memastikan terdapat 3 string biner yang sama? String biner dengan panjang 4 sendiri, yang bedanya ada berapa kan ya? Berarti itu kotaknya kan. Berarti adalah jumlah string biner berbeda ya. String biner berbeda. Panjang ini adalah berapa? K-nya ya. K-nya sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 4 kali 4, 16. Kemudian untuk 3 string yang sama. Kemudian juga diketahui kita mau tahu si P-nya adalah 3. Yang dicari adalah N ya. Dengan P-nya adalah 3, berarti yang 1 dikalikan dengan 16 plus gitu. Jadi sama dengan 32, 3. Worst case-nya kan ini tuh ya. Karena ada 16, pengen 3 yang sama, worst case-nya adalah satu apa tuh namanya? Satu string tuh ada 3 string yang sama gitu kan. Jadi tinggal 16 kali 3 untuk memastikan 3 yang sama gitu ya. Ini yang berbeda semua tinggal plus 1. Jadi tinggal 2 dikalikan 16 plus 1 pasti ada 3. Ini juga sama, indeks prestasi kumulatif adalah IPK dengan ABC. A-nya A, BC gitu ya, pembulatan 2 angka di belakang koma. Nilai ABC tidak kurang dari 0, nggak boleh negatif kan, tidak lebih juga dari 4. Berapa cek mahasiswa yang diperlukan agar setidaknya pasti ada 5 orang dengan IPK yang sama. Berarti kita harus hitung dulu IPK yang berbeda kan. IPK berbeda ya. Dengan A, B, C kan ya. Terus harus 0, minimal 0,0
Begitu. Indeks yang depan itu yang A, kemungkinan A kan bisa, A itu kemungkinannya adalah bisa 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian si B-nya, kalau B-nya itu bisa ya, dari 0 sampai 10 ya. Sembilan. Demikian pula dengan C. Ada nilai maksimum minimum kan. Oke, maka misalnya untuk yang A sama dengan 0 ya. Untuk A sama dengan 0, kita dulu untuk A yang perlu perhatian khusus. Dan A sama 4 kan ya, A sama dengan 0 dan A sama dengan 0. Kayaknya A sama dengan 0 ya, ininya bisa apa aja kan ya. Mulai dari 00, 01 gitu kan ya. Jadi berapa tuh? Untuk A sama dengan 0 ya sama dengan A sama dengan 1 ya. Untuk A sama dengan 0, jadi berapa? Ada kemungkinannya 0, ya itu ya. Boleh berulang kan? 10 pangkat 2. 10 10 pangkat 2. Kemungkinan nilai. Demikian juga dengan A sama dengan 1, 2, dan 3 ya. Nah, cuman kalau 4 sama dengan 4 cuma ada 1 kan ya. Hanya ada 1 kemungkinan. A dalam PSM ya, dalam PSM berarti nilai kotaknya, jumlah kotaknya di sini adalah A, ini kan berarti 0, 1, 2, 3 itu 4 kali ya. 4 kali 10, 2 plus ini jumlah yang berbeda. Jumlah nilai yang IPK yang berbeda. 2 digit di belakang koma. Kemudian berapakah, pertanyaannya adalah berapa N jika P-nya sama dengan 5? Pertanyaannya. P-nya sama dengan. Memastikan ada 5 mahasiswa. Asa positif. Oke, nah itu ya, berarti N-nya ini sama dengan 3.
P-1 kalikan dengan 4 ya. Kayaknya adalah tadi 5 kan, 5-1 kalikan K, yaitu K-nya adalah ini. Ini kan 4, 4 pangkat 5 ya. Ini 4 ya. 16 ya berarti. 16 dikali 10 pangkat 2. Ininya itu ya, ini aja kan. Satunya terakhir kan ya. Ini dikalikan ini berarti ada 4 ya ini. Plus 4. Ya. Plus 4 plus 1. Jadi plus 5. Jawabannya. Apa? 1605. Oke, ini yang tadi Resus ada berapa tadi? 1 kan ya. Ada berapa? 33 ya tadi. Kemudian ini string yang samanya, ini kotaknya 16. Dan berapa kita mau memiliki 33 juga. 00 ini kan sama plus 1 gitu kan. Untuk A bisa ini. Totalnya adalah tadi berapa? Total IPK ini kan 401 ya. 4 kali 10 kuadrat plus 1. 401. Tinggal dihitung saja. Jadi kita punya 1605. Itu saja rumus yang tadi, rumus N tadi dibilang. Solusinya untuk berapa kan objek untuk memastikan ada K2, ada berapakah objek yang harus disiapkan agar memastikan M objek sama kalau tadi kan di rumus tadi M-nya itu P ya. Jadi tinggal K dikalikan dengan objek yang samanya M-1 plus. Ini sudah kita bahas. Oke, tinggal challenging problem. Oke, challenging problem. Kita kerjakan saja untuk latihannya. PIN ATM sebuah bank terdiri dari ini. Jika bank tersebut memiliki berapa minimum orang harus dikumpulkan setidaknya 2 nasabah. Ini udah ya. Menurut PSM, berarti kita di sini tentukan K-nya. Kotaknya dulu berarti ada kotak berbedanya ada 1 jutaan. Berarti agar 2 yang sama, berarti harus dikumpulkan 1.000.001. Yang kedua, benar atau salah di antara 5 bilangan asli sembarang, maka setidaknya ada 2 bilangan yang sisanya sama dengan sama ketika dibagi 4. Gimana nih? Di antara 5 bilangan asli sembarang, gimana ya ngelihatnya? Berarti kita harus cari kotaknya dulu ya. Maka setidaknya ada 2 bilangan yang sama ketika dibagi ya. Gimana ya ini? 2 bilangan samanya gitu. Ya? Kotaknya 4 bukan, Bu? Kotaknya itu ketika dibagi 4 ya. Bisa kan ya. Kotaknya iya betul kan ya. 0,
1, 2, 3 ya, sisanya ya. Berarti gimana? Di sini remindernya atau sisanya sama dengan 4. Kemudian kita mau bilang di sini ada 2 yang sama berarti P-nya. P-nya sama dengan di antara 5 bilangan asli sembara. Di antara 5 bilangan asli sembara. Oke. Artinya kan di sini bilangan asli itu kalau dibagi dengan 4, cuman ada 3 kemungkinan kan remindernya ya. Ada 0, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau diambil 4, itu worst case-nya adalah 4-4-nya berbeda. Ya. Jadi kalau ada 1 lagi, pasti ada 2 yang sama. Kalau dengan rumus, itu logikanya rumus tinggal M sama dengan, untuk memastikan gitu ya, jumlah objeknya. Ya tinggal tadi, berapa? P-1. Kalau ini prinsip sarang burung pertama ya, PSN. Atau ini juga masuk yang diperumumkan sesuai dengan yang umum. P-1 dikalikan dengan si 4 plus jadi tinggal. Oke, yang selanjutnya benar atau salah diberikan bilangan bulat n lebih besar daripada sama dengan 1. Jika diberikan n plus 1 bilangan asli, oh gitu. Maka setidaknya ini juga mirip ya perumuman dengan yang atas kan. Jadi kotaknya karena dibaginya n itu adalah yang sama ya. Cuman perumuman dari soal yang sebelumnya dengan P-nya sama dengan misalnya itu ada kalau dibagi n berarti ada m juga kan. Kemudian si P-nya 2. Sisanya ini 0 sampai min n, si himpunan ininya 0 sampai n min 1. Reminder untuk pembagi n itu ya antara 0 sampai n. Jadi n-nya apa? Ya, berarti n-nya n objeknya n besar adalah sama dengan dikalikan dengan apa plus sama dengan P-nya adalah 2 itu dikalikan dengan K-nya adalah n plus sama dengan n. Terdapat kelipatan n yang lebih dari n semua. Untuk setiap bilangan bulat n lebih besar dari 1, terdapat kelipatan n. Terdapat kelipatan n lebih besar sama dengan 1. Gimana nih menyelesaikan? Dan hanya memuat digit 0 atau 1 saja. Contoh kelipatan 2 yang hanya memuat 0 atau 1 saja adalah 10. Gimana ya? Kelipatan n. Oh. Dapat kelipatan n yang dapat memuat, yang hanya memuat digit 0 atau 1. Terdapat itu artinya nggak harus 1 kan? Contohnya kalau kelipatan 3 ini seperti itu. Ya usah. Soal terakhir.
1. Kalau ini kelipatan 2 kan 100 ya kelipatan 2. Maksudnya gimana sih sebenarnya? Tapi kan nggak harus 1 ya, berarti 100 juga bisa ya. Gimana ya? Yang soal terakhir, ada yang bisa maksudnya polanya. Kita harus bisa mengidentifikasi kotaknya. 1, 3, 3. Apa ya polanya? Pak, please. Tuh kan kenapa dia apa binary representation. Belum tahu saya. Oke, yang nomor 4 mungkin PR ya. Silahkan nomor 4. Atau ada yang sudah tahu? Oke, mungkin nomor 4 PR saja ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya.
Jadi untuk sekarang ini kita tadi bahas hari ini PSM, yaitu PSM 1 ya, PSM biasa. Yang satu lagi adalah diperumum, yaitu diperumum artinya apa? Jumlah objek yang samanya itu lebih besar. Nah, ini kenapa PSM? Nah, ini contoh-contoh PSM, misalnya di sebuah ruang gelap, ada sebuah lemari yang isinya hanya 3 jenis kaos kaki saja. Ada merah, putih, hitam. Paling sedikit berapa kaos kaki yang harus Anda ambil untuk memastikan bahwa Anda memperoleh sepasangan kaos kaki yang warnanya sama. Ya. Ini juga mirip kan, karena ada 3 yang beda, masing-masing kuantitasnya banyak gitu ya. Jadi kemungkinan terburuknya adalah kita ambil berapa maksimalnya gitu, semua beda semua. Yaitu 3 kan, merah, putih, hitam, itu 3-tiganya beda. Karena ada 3 jenis, ketika kita ambil satu lagi, pasti dipastikan bahwa ada sepasang yang sama, entah itu yang terambil keempat itu, entah itu berasal dari merah, putih, atau hitam, tidak ada pilihan lain ya. Kemudian selanjutnya tentukan banyak minimal orang di suatu ruangan agar setidaknya 3 orang di ruangan itu berulang tahun pada bulan yang sama. Nah ini juga sama kan, mirip dengan tadi, bahwa ulang tahun tuh ada berapa gitu kan. Kalau tapi di sini setidaknya 3 orang, setidaknya berarti bisa lebih kan, minimal 3 orang sama gitu. Berarti ambil tetap prinsipnya adalah worst case-nya. Ulang tahun bulan yang sama itu kan 12. Kalau setidaknya 2 orang, berarti berapa? Berarti 13 kan ya. Nah, kalau misalnya 2 orang, kalau 3 orang yang sama gimana gitu kan? Kalau 3 orang yang sama berarti Anda harus memikirkan worst case-nya gitu ya. Worst case-nya adalah 2 kan pelipatannya gitu ya. Itu saja sih sebetulnya. Dari awal sudah kita apa namanya? Bukan tebak ya istilahnya. Insight-nya sudah dapat gitu ya. Kalau ada 3 orang ya berarti worst case-nya adalah 2 orang ya. 2 orang pasangan tuh beda-beda bulan ya. Contohnya misalnya 24 kan karena ada 12 bulan, 12 kali 2 gitu kan, plus 1. Oke, selanjutnya PIN ATM juga ya, berarti 1.000.001 kan. Anjir. Nah, hal seperti itu namanya adalah prinsip sarang merpati. Jadi di dalam PSM itu, ya secara konsep Anda bisa ada dua kategori ya. Pertama adalah objek dan kotak. Ya. Jadi dalam hal ini kan sama ya, menempatkan objek pada lokasi atau kotak. Nah, dalam hal ini kotak-kotaknya itu adalah sarang atau objek-objeknya itu adalah merpatinya ya. Nah, ini pertama kali dipikirkan itu adalah mengenai sarang burung merpati untuk map gitu ya, untuk mapping lah kawin. Nah, misalnya ada 9 gitu, berapakah burung merpati yang harus dilepaskan untuk memastikan bahwa ada yang berpasangan gitu kan. Nah, berarti di sini ada, kamu bisa search ini tentang ini di Wikipedia ya. Jadi di sini formalnya, jika kita misalkan punya K itu adalah kotak ya. Kemudian ada K plus 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam kotak tersebut. Maka pasti terdapat setidaknya 1 kotak memuat 2 atau lebih objek tersebut gitu ya. Nah yang setidaknya itu 1 kotak itu apa? Itu adalah worst case-nya yang 1 tuh kan. Worst case-nya adalah si K plus 1 objek ini, K di antaranya itu beda semua, menempati kotak yang berbeda-beda, satunya mau nggak mau gitu, menempati salah satu yang sudah ditempati oleh objek sebelumnya. Nah ini pembuktiannya ya, andai PSM tidak benar ya, artinya dia tidak memenuhi ini yang merah kan, maka setiap kotak paling banyak kan kontradiksinya adalah memuat 1 objek.
Kalau memuat satu objek paling banyak berarti harusnya objeknya kurang dari sama dengan K. Ya. Dan itu adalah kontradiksi dengan ini. Maka haruslah si objeknya K plus 1. Seperti itu. Kemudian beberapa contoh PSM ya diberikan dua buah himpunan berhingga A dan B. Jika A lebih besar dari B, maka tidak mungkin terdapat fungsi total yang injektif dari A ke B ya. Kemudian juga diberikan A dan B, jika si A-nya kurang dari B, maka adalah tidak mungkin terdapat fungsi total yang surjektif dari A ke B. Silahkan pikirkan. Nah, yang lainnya jika sebuah kelas ada 40 kursi, ya, kemudian ada mahasiswanya 42, kemudian kan mahasiswa mau duduk. Jadi kalau mahasiswa duduk, artinya kursinya sebagai kotak atau sebagai sarang, si mahasiswanya sebagai merpati, kan ya. Nah, berarti kalau seperti itu, maka pasti dipastikan setidaknya ada mahasiswa yang tidak dapat kursi di dalam kelas. Atau ini, sebuah sekolah akan mengadakan pesta dansa. Jika terdapat M anak perempuan dan N anak laki-laki dengan M-nya kurang dari M, maka ya ada anak laki-laki yang nggak datang ke pesta dansa karena nggak ada pasangan, atau setiap anak laki-laki datang ke pesta dansa tersebut, tapi dia punya pasangannya yang tidak berasal dari sekolah yang sama. Yang tadi ini solusinya berarti cukup 4 kaos kaki saja kan, karena worst case-nya 3 warna kaos kaki berbeda, gitu ya. Berdasarkan PSM tadi, jumlah yang harus diambil adalah K plus 1 kan ya. Tinggal ditambah 1. Kalau menjamin setidaknya ada 2. Oke. Nah, periksa kebenaran pertanyaan berikut. Diberikan himpunan A, isinya 1 sampai 8. Jika sembarang 5 bilangan berbeda diambil dari A, maka setidaknya sepasang bilangan dari 5 bilangan itu akan sama dengan 9. Setidaknya 9, sepasang. Kalau dijumlahkan, ini contohnya apa aja? Contohnya kan harus 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Setidaknya ada sepasang yang jumlahnya 9 ya, yaitu dalam kasus ini adalah 45 gitu ya. Atau misalnya mau ambil 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Yang 9 adalah 6 dan 3 gitu ya. Kalau diambil 4 berbeda dari A, maka setidaknya sepasang 4 itu akan 9 gitu ya. Ini mana yang benar? Yang A, yang 1 atau yang 2 gitu ya. Kayaknya yang 2 itu kan kita bisa cari contoh penyangkal saja gitu ya. 4 sembarang 4 misalnya 1, 2, 3, 4 kan 1, 2, 3, 4 ini kalau hanya ini saja tidak ada dia pasangan yang jumlahnya 9 gitu ya. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 ini kalau ditambahkan 5, 9 ditambahkan 6 pasangan 9-nya dengan 3 ditambahkan 7 pasangan 9-nya dengan 2 dan seterusnya ya. Itu. Nah, ini dengan PSM bagaimana penyelesaiannya ya? PSM, Anda bisa telaah. Yang satu kan tadi pertanyaan benar ya. Kita konstruksikan, kita bisa misalkan yang 4 kotak itu adalah berbeda semua kan ya, yang tidak ada 9-nya kan ya. Misalnya, 4 kotak itu misalnya yang pasangan 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 2, 3, 6, 4, 5. Kelima bilangan yang diambil misalnya dimasukkan ke kotak sesuai label. Berarti bilangan N dimasukkan ke dalam kotak berisi label. Ya. Mau apapun bilangannya, ini pasangannya kan ya, yang 4 ini. N sama 9 min N. Karena kita mengambil 5 bilangan dari A, maka terdapat 4 kotak. Maka berturut-turut PSM setidaknya ada 1 kotak yang berisi 2 bilangan. Ya, tadi kan ini pasangan yang 9 kan, sisanya adalah kalau kita ambil ini
Berarti adalah 4 kan. Mau nggak mau, satu lagi adalah berasal dari pasangan itu kan. Jadi di antara 5 bilangan yang diambil tadi, pasti akan terdapat salah satu pasangan bilangan tersebut. Entah itu 1 dan 8 jadinya, 2 dan 7 jadinya 3, 6, atau yang kedua salah, contoh penyangkalnya 1, 2, 3. Itu prinsip sarang burung merpati. Jadi kalau ada kak kotak, ya, maka akan terdapat K plus 1 setidaknya untuk memastikan ada 2 kotak yang diisi objek sama. Ya. Kemudian selanjutnya PSM yang diperumum, saya sudah sampaikan tadi, kalau yang pertama itu adalah untuk memastikan 2 yang sama kan, paling sedikit 2 yang sama. Kalau yang di sini adalah ya bisa apa perumumannya gitu ya. Nah, ini yang prinsip sama merpati diperumum, jika terdapat n buah objek ditempatkan ke dalam K, maka paling sedikit ada satu kotak yang memuat ini ya, n objeknya yang sama, yaitu n per K sale gitu ya, pembulatan K. Gitu. Buktinya untuk yang diperumum, kita sebelum bukti PSM, kita akan memakai lemma ini untuk setiap X elemen R ya, bahwa bilangan bulat X dibulatkan ke atas itu pasti akan kurang dari X plus 1 ya. Atau dengan kata lain, nah, kita bisa tulis X ini pindah ruas min 1 kurang dari X. Nah, inilah nanti yang akan menjadi rumus ya. Nah, ini juga lemanya, ini buktinya. Andaikan bukti PSM, andaikan PSM yang diperumum tidak benar. Artinya ini, ya, ininya tidak benar. Paling sedikit ada satu kotak memuat N plus 1 objek, berarti negasinya adalah setiap kotak paling banyak memuat N kurang kan ya. N per K min 1 objek. Karena terdapat K kotak, maka total objek secara keseluruhan adalah, ya, ini adalah objeknya kan, karena terdapat K kotak, dan paling banyaknya itu NK plus 1 gitu ya. Jadi ini tuh pasti kurang dari total ya. Total K N plus 1, yaitu K dikali N per K, yaitu sama dengan N. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kamu bisa lihat di sini ya, dengan menggunakan lemma ya, ini N per K min 1 itu akan kurang dari apa ini? X ya, jadi kurang dari N min K di sini kan ya. Jadi yang sebelah sini akan kurang dari N min K lagi. N per K ya. Ini kurang dari N per K. Sedangkan ini sama dengan N gitu ya. Maka artinya total objek keseluruhan di sini kurang dari N. Ini bertentangan dengan ini. Harusnya kurang dari N per K. Gitu ya. Harusnya lebih kecil lagi kan. Nah, maka karena ada kontradiksi di sini, maka seharusnya benar. Gitu ya. Jadi paling banyak terdapat bukan N-1 tapi N per K, pembulatan K. Contohnya jika ada 25 mahasiswa di ruangan, ya, berarti N itu kan tadi objek ya, K-nya itu perhatikan. N itu adalah objeknya, K itu adalah sarang merpati. Saya mau tunjukkan. Kalau tadi kan, ya Allah.
Tadi kalau terdapat n objek gitu kan dengan K kotak, maka akan terdapat apa? Dalam satu kotak gitu ya, akan terdapat n per K yang sama. Kalau misalkan justru ini diketahui misalnya ininya tuh adalah sama dengan P ya. Nah, terdapat K kotak gitu. Itu terdapat K kotak. Pertanyaannya dibalikan berapa K yang disiapkan tidaknya terdapat berapa K yang sama, terdapat P yang sama. Gitu ya, berarti yang di sini yang kita harus cari rumus eksplisit ini adalah n. Berapa n? Perangkatnya dari sini ya. Oke. Gimana? Ini di sini berapa? Mana carinya? Di sini kita apa yang dilakukan? Kita tahu n itu adalah tadi kurang dari n min 1 kurang dari n per K. N min 1 itu kurang dari N min K ya. Nah, di sini apa? Dari sini kita punya yang ini adalah P kan ya. Dari lemon tadi ya. Maka di sini N adalah sama dengan tidaknya berapa kan? Di sini N akan lebih besar kedua ruas ya udah dari sini kedua ruas tinggal dikalikan dengan K ya. Nah, di sini N lebih besar dari si P min 1 kalikan dengan N ini itu sama dengan P min 1 itu pasti kurang dari N per K. Ini dari lemma yang sebelumnya tadi kita untuk membuktikan ini.
Untuk setiap X kan, X itu kurang dari X plus 1. Ya. Untuk setiap X itu kurang dari X plus 1 atau ini min 1 kurang dari X kan ya. Berarti kita punya ini min 1 kurang dari N per K. Dari sinilah kita punya ini. Maka di sini kita bisa pastikan N-nya minimumnya adalah di, ini kan besarnya N kan, adalah di P-1 plus, dikalikan dengan ini formulasi untuk kita yang ditanya adalah berapakah jumlah objek. Ya. Coba kita ke soal. Nah, jika ada 25 mahasiswa di satu ruangan, maka 3 orang di antaranya pasti berulang tahun hal yang sama ya. Hal ini dipenuhi karena apa? Karena ini mahasiswanya, kemudian bulannya, kotaknya adalah 12 kan. N-nya itu 25. 25 dibagi 12 adalah 2, sekian kan. 2, sekian, kemudian dibulatkan ke atas adalah 3. Ini kan. Dapat 3 orang. Di antara 2.500 mahasiswa FIF angkatan 2018 setidaknya ada 74 orang dari provinsi yang sama. Ya. Provinsinya adalah ada 34, ini K-nya, ini objeknya 2.500. Berarti objek yang samanya dalam satu provinsi, mahasiswa yang berasal dari provinsi yang sama setidaknya ada tinggal 2.500 dibagi 34, kemudian dibulatkan ke atas ya. Itu hasilnya adalah 7. Nilai indeks yang digunakan di value adalah A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paling sedikit berapa banyak mahasiswa yang harus mengikuti satu kuliah agar setidaknya ada 12 orang yang memiliki indeks yang sama. Oke, paling sedikit berapakah ininya 12-nya kan? Nah, kalau di sini yang pertanyaannya berarti indeks yang sama. Berarti ini adalah kotaknya ya. Ini adalah kotaknya. Ada 8, K-nya berarti kan. K-nya sama dengan 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, betul kan? Kemudian yang ditanya adalah si P-nya. Terdapat 12 yang diketahui. Kemudian yang ditanya adalah M-nya. Berapakah mahasiswa yang harus dikumpulkan kan? Untuk memastikan ada 12 yang sama. Nah, kita bisa pakai ini, ya kan? N-nya lebih besar dari ini kan, make sure berarti N-nya sama dengan pakai formula ini, P min 1 kalikan. Nah, dengan P-nya adalah 12, kurang 1, dikalikan dengan kayaknya ini kurang deh. Ini kan N, ini harusnya plus 1 ya, to make sure kan. Objeknya ditambah 1 lagi ya. Kalau P min 1 kan masih kurang dari N. Kita kan maunya yang pasnya kan si N. Tapi kan karena bilangan bulat gitu nanti hasilnya di pembulatan, maka ini haruslah apa namanya ditambahkan 1 gitu ya. Jadi formula untuk N adalah di sini X min 1 dikalikan dengan K plus 1. Sama. Oke, agar memenuhi. Dikalikan K-nya adalah 8 plus. Jadi ini formula untuk 11 kali 8 kita mulai 12 min 1 kali 8 untuk make sure ini ada
plus 1 lagi ya, karena ini kan masih kurang. Kalau P-1 kali K itu masih kurang dari N. Maka ini harus plus 1 agar melampaui N minimum. Secara minimum gitu ya. Jadi ini formulanya. 12 min 1 kali 8 plus 1 sama dengan ya tinggal 11 kali 8 kali 8. Gitu ya. Nah, kamu bisa cek 89 berarti dibagi 8 adalah 11 koma sesuatu kan, 11,1 dibulatkan ke atas adalah 12. Oke. Latihan soal, golongan darah manusia terdiri atas 4 jenis yaitu A, AB, AB, O. Masing-masing golongan darah sendiri punya resus positif dan negatif. Berapa banyak orang yang diperlukan memastikan bahwa di antara mereka setidaknya ada 5 golongan darah resus yang darah dan resusnya yang sama gitu ya. Jadi kombinasinya totalnya ada, kotaknya ada ini 4 kali 2 ya. Berarti 4 kali 2 kan ya. Dan golongan darah dan resusnya berarti ada 4 kali 2 adalah 8. Nanti K-nya sama dengan 8, kotaknya. Kemudian untuk memastikan ada 5 orang setidaknya kan, berarti P-nya itu sama dengan 5, yang bertanya justru berapa objek dan posisi yang tadi. Berarti tinggal menggunakan rumus ini saja. Objek yang harus disediakan adalah P-1 dikalikan dengan K plus P-1-nya adalah 5 dikalikan dengan K-nya 8, 4 kali 8 32, 32, 33. Jadi terdapat 33 orang. Kamu bisa cek berarti 33 dibagi 8 ya. 33 dibagi 8 itu berarti 4 sekian kan di sini. Berapa banyak string biner dengan panjang 4 yang perlu untuk memastikan bahwa terdapat 3 string biner yang sama? Tiga string biner yang sama. Berapa banyak string biner dengan panjang 4 yang diperlukan untuk memastikan terdapat 3 string biner yang sama? String biner dengan panjang 4 sendiri yang bedanya ada berapa kan ya? Berarti itu kotaknya kan. Berarti adalah jumlah string biner berbeda ya. String biner berbeda. Panjang ini adalah berapa? K-nya ya. K-nya sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 4 kali 4, 16. Kemudian untuk 3 string yang sama. Kemudian juga diketahui kita mau tahu si P-nya adalah 3. Yang dicari adalah N ya. Dengan P-nya adalah 3, berarti yang 1 dikalikan 16 plus gitu. Jadi sama dengan 32, 3. Worst case-nya kan ini tuh ya. Karena ada 16, pengen 3 yang sama, worst case-nya adalah satu apa tuh namanya? Satu string tuh ada 3 string yang sama gitu kan. Jadi tinggal 16 kali 3 untuk memastikan 3 yang sama gitu ya. Ini yang berbeda semua tinggal plus 1.
Jadi tinggal 2 dikalikan 16 plus 1 pasti ada 3. Ini juga sama, indeks prestasi kumulatif adalah IPK dengan ABC. A-nya A, BC gitu ya, pembulatan 2 angka di belakang koma. Nilai ABC tidak kurang dari 0, nggak boleh negatif kan, tidak lebih juga dari 4. Berapa cek mahasiswa yang diperlukan agar setidaknya pasti ada 5 orang dengan IPK yang sama. Berarti kita harus hitung dulu IPK yang berbeda. Ya. IPK berbeda. Ya. Dengan A, B, C. Kan ya. Terus harus 0, minimal 0,0. Indeks yang depan itu yang A, kemungkinan A kan bisa A itu kemungkinannya adalah bisa 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian si B-nya, kalau B-nya itu bisa ya, dari 0 sampai 10 ya. Demikian pula dengan C. Ada nilai maksimum minimum. Oke, maka misalnya untuk yang A sama dengan 0, ya. Untuk A sama dengan 0, kita dulu untuk A, yang perlu perhatian khusus. Dan A sama 4, kan ya, A sama dengan 0 dan A sama dengan 0. Kayaknya A sama dengan 0 ya, ininya bisa apa aja kan ya. Mulai dari 00, 01 gitu kan ya. Jadi, berapa tuh? Untuk A sama dengan 0 ya sama dengan A sama dengan 1 ya. Untuk A sama dengan 0, jadi berapa? Ada kemungkinannya 0, ya itu ya. Boleh berulang kan? 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Kemungkinan nilai. Demikian juga dengan A sama dengan 1, 2, dan 3 ya. Nah, cuman kalau 4 sama dengan 4 cuma ada 1 kan ya. Hanya ada 1 kemungkinan. A dalam PSM ya, dalam PSM berarti nilai kotaknya, jumlah kotaknya di sini adalah A, ini kan berarti 0, 1, 2, 3 itu 4 kali ya. 4 kali 10, 2 plus ini jumlah yang berbeda. Jumlah nilai yang IPK yang berbeda. 2 digit di belakang koma.
Kemudian berapakah, pertanyaannya adalah berapa N jika P-nya sama dengan 5? Pertanyaannya. P-nya sama dengan. Memastikan ada 5 mahasiswa. Astagfirullahaladzim. Oke, nah itu ya, berarti N-nya ini sama dengan N-1 kalikan dengan 4. Kayaknya adalah tadi 5 kan, 5 min 1 kalikan dengan K, yaitu K-nya adalah ini. Ini kan 4, 4 pangkat 5 ya. Ini 4 ya. 16 ya berarti. 16 dikali 10 pangkat 2. Ininya itu ya, kayak gini aja kan. Satunya terakhir kan ya. Ini dikalikan ini berarti ada 4 ya ini. Plus 4 ya. Plus 4 plus 1 jadi plus 5. Jawabannya apa? 1605. Oke, ini yang tadi Resus ada berapa tadi? 1 kan ya. Ada berapa? 33 ya tadi. Kemudian ini string yang samanya, ini kotaknya 16. Dan berapa kita mau memiliki 33 juga. 00 ini kan sama plus 1 gitu kan. Untuk A bisa ini. Totalnya adalah tadi berapa? Total IPK ini kan 401 ya. 4 kali 10 kuadrat plus 1. 401. Bisa tinggal dihitung saja. Jadi kita punya 1605. Itu saja rumus yang tadi, rumus N tadi dibilang. Solusinya untuk berapa kan objek untuk memastikan ada K2, ada berapakah objek yang harus disiapkan agar memastikan M objek sama kalau tadi kan di rumus tadi M-nya itu P ya. Jadi tinggal K dikalikan dengan objek yang samanya M-1 plus. Ini sudah kita bahas. Oke, tinggal challenging problem. Oke, challenging problem. Kita kerjakan saja untuk latihannya. PIN ATM sebuah bank terdiri dari ini. Jika bank tersebut memiliki berapa minimum orang setidaknya 2 nasabah. Ini udah ya. Menurut PSM, berarti kita di sini tentukan K-nya. Kotaknya dulu berarti ada kotak berbedanya ada 1 jutaan. Berarti agar 2 yang sama berarti harus dikumpulkan 1 juta 1.
Eh, yang kedua, benar atau salah di antara 5 bilangan asli sembarang, maka setidaknya ada 2 bilangan yang sisanya sama ketika dibagi 4. Gimana nih? Di antara 5 bilangan asli sembarang, gimana ya ngelihatnya? Berarti kita harus cari kotaknya dulu ya. Maka setidaknya ada 2 bilangan yang sama ketika dibagi. Gimana ya ini? 2 4 nggak sih, Bu, bilangan kotaknya? samanya ini. Ya, Kotaknya 4 bukan, Bu? kotaknya itu ketika dibagi 4 ya. Sisa kan ya. Kotaknya iya betul kan ya. 0, 1, 2, 3 ya. Sisanya ya. Berarti gimana? Di sini remindernya atau sisanya sama dengan 4. Kemudian kita mau bilang di sini ada 2 yang sama berarti P-nya. P-nya sama dengan di antara 5 bilangan asli sembarang. Di antara 5 bilangan asli sembarang. Oke. Artinya kan di sini bilangan asli itu kalau dibagi dengan 4, cuman ada 3 kemungkinan kan remindernya ya. Ada 0, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau diambil 4, itu worst case-nya adalah 4-4-nya berbeda. Ya. Jadi kalau ada 1 lagi, pasti ada 2 yang sama. Kalau dengan rumus, itu logikanya rumus tinggal M sama dengan, untuk memastikan gitu ya, jumlah objeknya. Ya tinggal tadi, berapa? P-1. Kalau ini prinsip sarang burung pertama ya, PSN. Atau ini juga masuk yang diperumumkan sesuai dengan yang diperumum. P-1 dikalikan dengan si 4 plus jadi tinggal. Oke, yang selanjutnya benar atau salah diberikan bilangan bulat N lebih besar daripada sama dengan 1. Jika diberikan N plus 1 bilangan asli. Oh gitu. Maka setidaknya ini juga mirip ya perumuman dengan yang atas kan. Jadi kotaknya karena dibaginya N itu adalah yang sama ya. Cuman perumuman dari soal yang sebelumnya dengan P-nya sama dengan sisanya itu ada kalau dibagi N berarti ada M juga kan. Kemudian si P-nya 2. Sisanya ini 0 sampai N si himpunan ininya 0 sampai N-1. Reminder untuk pembagi N itu ya antara 0 sampai N. Jadi N-nya apa? Ya, berarti N-nya N objeknya N besar adalah sama dengan dikalikan dengan A plus sama dengan P-nya adalah 2 itu dikalikan dengan A-nya adalah N plus sama dengan N terdapat kelipatan N yang lebih dari N semua. Untuk setiap bilangan bulat N lebih besar dari 1, terdapat kelipatan N N lebih besar sama dengan 1. Gimana nih menyelesaikan? Dan hanya memuat digit 0 atau 1 saja.
Contoh kelipatan 2 yang hanya memuat 0 atau 1 saja adalah 10. Gimana ya? Kelipatan M. Oh. Eh, dapat kelipatan N yang dapat memuat yang hanya memuat digit 0 atau 1. Terdapat itu artinya nggak harus 1 kan. Contohnya kalau kelipatan 3 ini seperti itu. Hmm. Ya usah. Soal terakhir. Soal 1. Kalau ini kelipatan 2 kan 100 ya kelipatan 2. Maksudnya gimana sih sebenarnya? Kan nggak harus 1 ya, berarti 100 juga bisa ya. Gimana ya? Yang soal terakhir. Ada yang bisa maksudnya polanya. Kita harus bisa mengidentifikasi kotaknya. 1, 3, 3. Apa ya polanya? Pak, please. Tuh kan kenapa dia
Apa binary? Binary representation. Belum tahu saya. Oke, yang nomor 4 mungkin PR ya. Silahkan nomor 4. Atau ada yang sudah tahu? Ya, mungkin nomor 4 PR saja ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Jadi untuk sekarang ini kita tadi bahas hari ini PSM, yaitu PSM 1 ya, PSM biasa. Yang satu lagi adalah diperumum. Yaitu diperumum artinya apa? Jumlah objek yang samanya itu lebih besar.